Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi video pembelajaran kita. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tipe report ya, ada vertikal, terus ada horizontal gitu. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan, ataupun yang horizontal nanti summary-nya bisa di vertikalkan kalau teman-teman sudah paham bagaimana caranya untuk membuat summary. Baik, kita lanjutkan. Jadi biasanya teman-teman di PPIC saya akan gunakan ini ya. Yang kita kontrol itu yang pertama adalah production, sales, dan inventory atau balance sheet gitu. Jadi di sales ini ada forecast sales. Misalkan di sini udah kita sudah mendapatkan informasi kebutuhan dari sales itu di tanggal 1 Januari minta 1000 unit misalkan, dan setiap harinya itu minta ditambah 10 unit gitu. Ini menggunakan tanggalnya. Nah, untuk merubahnya teman-teman bisa diblok dulu semuanya ke seperti ini, terus diganti menjadi number, atau teman-teman atau gini ya, ada kuas posisinya ini, yang ini number ya, ada kuas tinggal di kuas semua gitu. Ada di kuas semua, tergantung teman-teman nanti senangnya menggunakan yang mana, seperti itu. Ini oke. Nah, di sini kelihatannya kan forecastnya ataupun rencana si inventory itu akan minus. Jadi buat teman-teman kalau kelihatan seperti ini kan tidak agak apa ya, mungkin agak saru gitu ya. Jadi khawatirnya ketika kita lelah melihat report yang minus seperti ini nggak kelihatan gitu. Kalau misalkan minusnya misalkan minus 100 atau minus berapa gitu. Jadi kalau misalkan udah reportnya panjang dan banyak ke bawah gitu ya kelihatan. Nah, biasanya saya membedakan antara yang minus dengan yang plus gitu. Nah, untuk membedakan mana yang minus dan yang plus, biasanya saya menggunakan conditional formatting. Jadi dalam video kita kali ini saya akan menunjukkan gimana caranya untuk membuat conditional formatting. Jadi di perusahaan itu biasanya ada minimum stok dan maksimum stok. Minimum stok untuk produk ini misalkan ini adalah 20. Jadi kalau kurang dari 20 maka di estimasi balance ini, estimasi sisa stok ini itu menjadi merah gitu ya. Kalau lebih dari 20, 21 dan selanjutnya itu normal, warnanya kuning seperti ini. Oke, kita rumuskan dulu. Bisa satu nanti di kuas ataupun kita blok semuanya. Buat conditional formatting kita bikin rule baru, ataupun kalau misalkan teman-teman udah punya rule sebelumnya di manage gitu. Saya klik manage saja dan di sini ada new rule sama aja. Terus
Teman-teman tinggal pilih format on the cell that contain, jangan between ya, tetapi less than or equal to. Jadi less than or equal to itu oke, saya baca. Mungkin teman-teman udah paham ya, between berarti antara berapa ke berapa gitu. Not between berarti tidak antara. Jadi misalkan kita mau yang mau dikasih warna itu angka 5 ke bawah sampai dengan 10 ke atas gitu. Jadi not between di antara tersebut. Not between 10 sampai 5 itu warnanya berbeda gitu. Atau equal to sama dengan, not equal to, greater than itu lebih dari, less than itu kurang dari, greater than or equal to berarti lebih besar atau sama dengan. Ini less than, saya ambilnya less than or equal to ya, kurang dari atau sama dengan 20 gitu. Warnanya kayak gimana? Saya pilih format, fillnya saya pengen warna merah, terus fontnya saya ingin di warna putih karena biar biar kelihatan gitu. Terus dikasih bold. Oke. Coba lihat. Fillnya ini udah oke, ini udah oke. Ini strike-nya nggak usah. Jadi contohnya seperti ini formatnya. Saya klik oke. Dan apply. Udah berubah semua ya. Jadi ketika ada produksi di sini 2000 ataupun 900, berarti saya cuma tinggal produksi 920, 921, 921. Maka ada lebih 21. Kalau misalkan di sini 920 berarti masih merah 20 ya. Masih ada di minimum stok gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk membedakan mana yang perlu kita follow up ataupun perlu kita buatkan stoknya dan yang aman gitu ya. Oke. Jadi ketika kita mendapatkan sel seperti ini, maka estimasi kita akan produksi, anggap aja ini sampai tanggal 15 berarti anggaplah weekly ya, weekly schedule ataupun monthly schedule, kita bisa sampai tanggal 31 atau 30 gitu ya. Oke, berarti kita harus maintain di angka minimum dan maksimum stok. Maksimumnya berapa? Nah, ini juga ada kebijakan. Misalkan maksimumnya itu 1000. Karena kalau di otomotif teman-teman biasanya 3 kali pengiriman. Jadi kalau di minimumnya ya, minimum stoknya itu biasanya di angka minimum 3 kali pengiriman. Anggap aja ini totalnya 16.050 dibagi 15 gitu. Saya jumlahkan dulu. Dibagi 15. Nah, rata-ratanya berarti 1070. Ini minimum stoknya itu 1070. 1070. Sorry. 3 hari berarti di 3000 ya, kali 3. Oke. Untuk maksimum stoknya biasanya ada di 5 hari. Atau tergantung pertama dari, kalau misalkan mesin tersebut ada masalah,
itu recovery-nya berapa lama gitu, bisa recovery-nya berapa lama untuk di tim maintenance ataupun tim teknikal gitu untuk memperbaiki mesin. Yang kedua, kalau ada major issue misalkan memang itu nggak bisa diperbaiki lagi, nah itu mungkin si departemen purchasing, departemen pembelian gitu ya, atau teman-teman ada juga yang bilang procurement, itu mencari vendor yang sama untuk memproduksi barang kita gitu ya, diproduksi di tempat lain. Itu berapa lama, misalkan mulai dari trial sampai dengan mass pro gitu, bisa secepat apa. Nah itu akan mempengaruhi maksimum stok. Pada dasarnya pengusaha itu tidak akan mengizinkan stoknya itu terlalu banyak gitu ya, karena modalnya dia itu akan mandek di stok semua. Jadi kita mungkin pernah mendengar just in time gitu ya, itu juga salah satu cara untuk menekan modal gitu ya, modal pengusaha. Oke, kita anggap 1070 kali 5 aja. Jadi perlu ada maksimum stoknya itu 5000. Jadi kita akan ubah lagi minimum stoknya, conditional formatting, terus kita manage rule. Nah ini kita akan ganti, kita edit rule-nya enggak ke 20, jadi minimum stoknya ke minimum stoknya. Oke, kalau udah dari segini berarti nanti akan merah gitu ya. Oke, apply. Ya. Berarti kalau misalkan ke 3000, ini kurangnya berapa? Ini ditambah 900 dikali minus 1 ditambah itu kan untuk recovery. Jadi recovery untuk pengiriman ditambah 3000, harusnya sorry, itu nggak bisa. Jadi di tanggal 1 Januari sorry, ini nggak bisa minus 1. Kalau kelipatan ini berarti 1000 aja. Akan ada spare sebanyak 100 ya, lebih dari minimum stok. Atau kita mau recovery ke maksimum stok, bisa juga, tergantung nanti kapasitas produksi teman-teman ya. Kalau misalkan kapasitas produksinya di sini bisa 5000 satu line, ya sudah produksi 5000 aja gitu. Kayak di sini 5000 jalan terus. Tapi di sini ternyata ada over. Nah, bagaimana kalau over? Nah, kita bikin rule lagi. Jadi ini di blok, kita buatkan rule-nya berlayer ya. Rule lagi. Greater than or equal to, nah tadi ini ya, yang 5000, kita langsung seleksi aja ke 5300. Maka formatnya itu yang kita inginkan adalah warna biru seperti ini, dan fontnya warna putih, dia di bold. Oke, udah cukup seperti ini. Oke, apply. Oke. Jadi untuk tanggal 2
itu kita ada over sebanyak 3.000 ya. Kalau kita nggak produksi, posisinya ada di 3.000 kurang dari minimum stok. Jadi mau nggak mau kita produksi, tapi mungkin beberapa nggak nyampe nggak full day gitu. Nanti bisa masukin ke model lain gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan agar si produksinya ataupun masuk ke maksimum stok. Jadi 5.350 dikurang 3090. Ini manualnya ya. Berarti ini udah masuk ke maksimum stok kita. Oke, gini aja deh, diulang. Jangan greater than all equal to natural. Yang ini ya kita edit. Ini jangan equal to, tapi greater than aja, lebih dari itu. Jadi kalau di range-nya 5350 masih oke. Jadi kalau udah lebih dari 5350 itu akan berubah gitu. Atau kalau misalkan equal to maksimum stop, itu ada tanda bisa kayak gitu. Nanti equal to 5350 ya, bisa tambahkan layer lagi. Oke, ini udah berkurang dan di sini udah minus. Nah, di sini berarti kita perlu produksi lagi recovery ke maksimum stok ya teman-teman. Ini dikurang 2260. Nah, tinggal produksi 3090. Oh, ternyata masih cukup nih sampai tanggal sekian. Atau misalkan teman-teman mau recovery-nya di sini, boleh. Kalau di situ berarti kan recovery-nya di sini ya. Berarti 5350 dikurang 3300. 5350 di sini. Di sini masih 3260, masih di atas, dan ini udah minus lagi. Di sini kita produksi lagi gitu. Berkurang 3260. Oke. Cara ngitungnya seperti ini, teman-teman. Ini cara manualnya. Jadi sebenarnya kita bisa otomatiskan, nanti kita bahas di video berikutnya. Takutnya ini terlalu lama ya. Mungkin seperti itu yang ada di video kita kali ini. Yang pertama adalah ngasih tanda atau membuat conditional formatting. Gimana caranya agar ketika kita membuat schedule, itu mana yang ada di bawah batas, mana yang ada di bawah maksimum gitu. Sehingga kita dalam membuat perencanaan produksi itu sesuai dengan kebutuhan dari inventory gitu ya. Karena kita memang harus menjaga di PPIC itu, menjaga inventory stok agar tidak berlebih juga tidak berkurang gitu. Juga nanti mengontrol efisiensi produksi. Kalau misalkan di sini satu line-nya 5.000, berarti kalau seperti ini kan ini ya kurang gitu. Atau teman-teman bisa, kalau misalkan salesnya konsisten seperti ini, itu bisa disesuaikan. Di awal beginning stoknya kalau misalkan 100, ini kan udah abnormal gitu ya. Oke, di Januari misalkan recovery ke
oke 4000 gitu ya, 4100. Di sini udah tinggal konsisten aja. 2000 terus ini masih recovery. Terus di sini sesuai yang dikeluarkan 1020 gitu. Kesananya kita konsisten nih, 1020 ditambah 10. Bisa seperti ini atau mau dihijaukan Kak. Kalau mau dihijaukan kan berarti rata-ratanya itu 1070. Ini masih masih kurang, jadi sorry kita recovery ke 5350 ya. 5350 dikurang 100, 5250. Kayak yang ini kita ditambah 5250, kita ratakan ya. Jadi rata-ratanya itu kita harus produksi 1206. Kita buat aja 1206 itu 206. Nanti di ujungnya di tanggal 15 kita akan mendapatkan masih kurang. Oh ya, sebentar, ini harusnya 5350. Bagi 15 2050. Oh maaf, bukan 2050 tapi 5250. Dari mana? Dari maksimum stok dikurangi beginning stock ya teman-teman. Jadi kita perlu recovery 5250 untuk menjadi 5350 di bulan tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Januari, karena beginning stock di awal Januari itu cuma 100 gitu. Berarti perlu produksinya itu 1420 ini. Oke. Nah, kita masih kritis di tanggal 1 sampai tanggal 8 karena ini adalah momen-momen untuk recovery gitu. Nanti disampaikan aja di management meeting bahwa tanggal 1 sampai tanggal 8 itu proses recovery gitu ya. Kalau misalkan mau recovery di depan ya silahkan, tapi kalau mau diratakan produksinya seperti ini gitu, recovery-nya kita konsisten dari tanggal 1 dengan sampai tanggal 15 itu produksi 1420, dan diharapkan di tanggal 15 itu kita memiliki stok 5350 sesuai dengan maksimum stok yang perlu kita jaga gitu ya. Nanti di tanggal 16 seterusnya kita konsisten di 5350. Kalau mau menjaganya di angka 3210 ya teman-teman, tinggal ditambahkannya jangan yang tadi ya, jangan yang ini, jangan 5250, tapi di maintain di minimum stok atau rata-rata tengah gitu ya. Di tengahnya berapa, antara 3210 ke maksimum stok misalnya. Seperti itu teman-teman video kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.